Biarlah damai sejahtera menjadi milik kami, kasih setia dari sorga yang tak pernah sirna turun atas kami. Agar kami senantiasa menjadi satu dalam iman, kasih dan pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sebentar, ini lagu bukan lagu pakum dan kaku, jadi lagu yang penuh ekspresi. Kita ulang sekali lagi dengan gaya dan versi masing-masing. Glory bagi Sang Raja.
kita hari ini. Firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 10. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jika kamu mentaati semua perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, sama seperti aku yang telah mentaati perintah Bapa dan tinggal dalam kasihnya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Bersama-sama. Hari ini di usia kami yang ke-41, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur dan menyerukan namamu, menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib seumur hidup kami. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada sesuatu perkara dalam hatimu terhadap seorang, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Marilah kita berdoa secara pribadi. Amin. Marilah kita berdiri dan dengarlah berita anugerahnya sebagaimana tertulis di dalam Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbal, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara dipersilahkan duduk kembali. Dengarlah amanah hidup baru yang tertulis demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, Dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita sambut Kidung Jemaat DKJ 244 ayat 1 dan 2. Aku menoleh pada
hingga aku diingatkan. Oh, betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan dosa dan iman dalam hidup ini dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian silakan berdiri. Marilah kita mendengarkan sesuatu dari Bapak-Bapak dari waktu yang tepat kami persilakan.
kasih untuk Bapak-Bapak. Semoga dengan persembahan puji-pujian ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan yang sempurna dan selalu baru seperti setiap pagi terpancar dalam hidup kami pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami dapat perkenanan-Mu beribadah di tempat ini. Walau dengan mengikuti protokoler kesehatan, kami percaya ini menjadi bagian dari new normal yang dapat kami nikmati, dapat kami pergunakan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saatnya kami mendengarkan sabda-Mu. Saatnya kami dilepaskan, ditanggalkan dari segala pemberontakan akan firman-Mu. Saatnya kami dibaharui, diteguhkan dan diberkati dalam sabda kebenaran. Biarlah itu terjadi di dalam otoritas dan kuasa Tuhan yang dibimbing dan diurapi di dalam Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami di sini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bagian dalam keyakinan percaya kita terambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Kita akan baca secara berbalasan. Saya akan membacakan ayat-ayatnya yang ganjil terlebih dahulu. Saudara-saudara membacakannya ayat-ayatnya yang genap. Mari kita bangkit berdiri. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu berbuat apa yang kukatakan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa pada namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
dan yang memeliharanya kita nyanyikan bersama. Haleluya. 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 Bapak Ibu saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Buat GKO, buat Gereja Kristen Okumene di Indonesia. Dan secara khusus buat GKO Jemaat Kebalen kita. Pada tanggal 24 Juli beberapa hari yang lalu, jemaat ini yang didirikan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus memasuki usia ke-32 tahun. Jadi dirgahayulah buat kita. Kemudian beberapa hari yang lalu, tanggal 29 Juli, itu hari Kamis, Majelis Sinode merayakan hari ulang tahunnya yang ke-41. 29 Juli 1979 sampai dengan 29 Juli 2020. Dirgahayu buat Majelis Sinode. Saya sampaikan di persiapan majelis. Tanggal 24 Juli ke 29 Juli. Itu beberapa hari saja. Dan saya periksa di buku kuningnya GKO, gereja yang lahir di bulan Juli hanya GKO Kebalen yang beberapa hari lagi diresmikan menjadi Sinode GKO pada tanggal 29. Jadi sangat tidak masuk akal bila jemaat ini yang sangat dekat dengan hari kelahiran sinodenya tidak kontributif kepada sinode. Harusnya sangat kontributif. Memang sudah kontributif, sudah. Di mana sudahnya dan apa buktinya? Jemaat ini tidak seperti jemaat GKO lainnya. Telah mempersembahkan anggota jemaatnya menjadi hamba Tuhan di GKO, Pendeta Julius Lumbantobi. Dan ada lagi vikaris Radot Simanjuntak. Itu adalah buah produk dari sebuah namanya persahabatan di dalam Tuhan. Lihat tema khotbah kita hari ini secara sinodal dan saat merayakan hari jadi Sinode GKO dan hari jadi jemaat kita, dikatakan di situ tidak ada lagi hamba tetapi sahabat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdiri dulu. Kita berdiri memberi salam kepada banyak siapa saja yang mampu disalam. Katakan kita sahabatnya Yesus. Kita melanggar protokoler kesehatan. Terima kasih Bapak Ibu, silakan. Saya akan dengan cepat mengkhotbahkan ini. Kenapa kita tidak disebut hamba, tapi disebut sahabat? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau boleh diilustrasikan begini,
Hamba itu di belakang. Bahasa Indonesia sehari-hari namanya budak atau jongos. Hamba jalannya pun tidak bisa tegak berdiri seperti saya berdiri di sini. Hamba kalau ketemu dengan tuannya, nanti lihat di keraton budaya Jawa, dia harus setengah berdiri karena merunduk. Itulah hamba. Dan tidak pernah di ruang tamu, tidak pernah duduk bersama dengan majikan. Kalaupun makan dia harus belakangan. Dan dia ada di tempat yang terpencil dalam satu keluarga. Dari sini kita bisa mengerti kalau Tuhan menyebut kita sahabat, berarti kita sudah naik kelas. Kita sudah naik kelas. Kita tidak pernah melamar untuk menjadi sahabat. Ini hebatnya. Luar biasa. Kita tidak pernah meminta. Kita tidak pernah berharap supaya menjadi sahabat. Tapi dia menyebut kita, kamu adalah sahabat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentu ini punya alasan yang teologis, ajaran yang perlu kita pahami dan hayati. Mengapa kita disebut oleh Yesus sebagai sahabat? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak kita membuka firman Tuhan dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Dikatakan begini, 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Jonatan dengan jiwa Daud. Dan Jonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Jonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Jonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Inilah persahabatan abadi yang ada di dalam Alkitab. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, istilah sahabat bukan soal fisiknya yang bertemu, tapi jiwanya yang berpadu. Tuhan tidak mengatakan teman atau kawan. Bukankah kita perlu teman dan kawan? Perlu. Kita butuh teman, kita butuh kawan. Tapi saya baca diksioneri Alkitab, saya baca Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa teman dan kawan itu tergantung kepada kebutuhannya. Jadi karena ada maunya, ada kepentingannya, maka ada teman dan ada kawan. Sementara sahabat tidak mengenal kepentingan dan ketergantungan, karena mereka berpadu antara jiwa, pikiran, dan seluruh hatinya. Dan salah satu
pendewasaan jemaat menjadi gereja, berubahnya pos pelayanan menjadi jemaat dewasa, itu karena semua anggota-anggota yang ada di dalamnya, pengurus-pengurus yang ada di dalamnya, karena sudah menjadi sahabat, bukan sekedar teman atau kawan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau dengan demikian, apakah arti sahabat? Saya mengajak kita membuka Amsal 17 ayat 17. Gampang banget untuk diingat. Sudah ketemu Amsal 17 ayat 17? Jika sudah ketemu Amsal 17 ayatnya yang ke-17, mari kita bersama-sama membacakannya dengan suara yang tegas. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaan. Garis bawahi setiap waktu. Persahabatan itu tidak mengenal musim dan tidak mengenal hari. Tapi persahabatan itu dari sejak dimulai sampai dengan berakhirnya hidup, dia tetap ada di dalam jiwa yang terpadu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, kita pernah dengar sahabat pena. Nggak ada dikatakan di situ sahabat teman atau kawan, tapi sahabat pena. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, anak-anak remaja, anak-anak yang sedang berubah, sedang masa transisi, menggunakan sahabat pena untuk memperluas dan untuk mencapai jiwa-jiwa yang bisa terpadu dengan dirinya. Walau sekarang sahabat pena itu sudah begitu nggak dominan lagi. Namun saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita disebut oleh Tuhan menjadi sahabat karena Dialah yang mengasihi kita. Dan kasih itu adalah perintah. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, di musim pandemi virus corona COVID-19, ada banyak relasi kita yang bermasalah. Ada banyak hubungan kita yang semakin rusak. Ada banyak kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Padahal sudah dianjurkan oleh protokoler kesehatan, ambil jarak 1-2 meter. Tapi tidak boleh mengambil jarak kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sahabat istimewa kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan sahabat. Saya mau mengajak kita membuka kitab Ayub pasal 2. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Ayub pasal 2 ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan begini. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Zofar orang Naaman. Mereka bersepakat
untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mereka yang bersahabat, kalau di Amsal tadi katakan setiap waktu, pertanyaannya waktu yang bagaimana? Bukankah di dalam waktu kita senang dan berbahagia, menjadi banyak orang yang mau menjadi sahabat kita? Tapi kalau kita lagi susah, kita lagi tertekan, kita lagi menghadapi gunung problema, siapakah yang menjadi sahabat kita? Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Jonathan, Elihu dan CS-CS-nya telah menunjukkan sebuah nilai persahabatan. Kalau Jonathan punya ayah bernama Saul, memusuhi Daud, pengganti Raja Saul, tapi Jonathan menyerahkan pakaiannya, jubah perangnya dan seluruh perlengkapan tempurnya diberikan kepada Daud. Karena apa? Karena jiwanya terpadu. Lalu bagaimana dengan Elihu, dengan kawan-kawannya? Mereka melihat sahabatnya Ayub sedang mengalami musibah dan bencana. Seluruh prospek perekonomian dan status sosialnya yang begitu terhormat sudah menjadi hangus dan sudah menjadi berantakan. Tapi sahabat-sahabatnya turut mengatakan berbelasungkawa, tetapi tetap di situ karena untuk menghibur Ayub. Saudaraku yang kekasih, pasti ini sudah banyak hilang. Pasti ini sudah banyak bergeser dari kehidupan kita. Karena COVID lah, karena kepentingan masing-masing lah, karena ini dan itulah. Sehingga nilai-nilai persahabatan kita sudah menjadi tawar dan sudah tidak punya makna lagi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mengatakan kamu bukan lagi hamba, hubungan hamba dengan majikan itu jelas beda kelas, beda strata. Tapi hubungan seorang sahabat dengan Tuhan itu sama dengan ketemu fisik dengan fisik. Tidak ada yang di bawah, tidak ada yang terlalu tinggi, tetapi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, coba perhatikan tembok-tembok dalam gereja kita ini berwarna-warni, ya kan? Berwarna-warni. Dan ini masih tahap awal. Lihatlah tulang penopang gereja kita ini sudah mulai bengkok. Dari luar lebih seram lagi, karena dindingnya dan kulit-kulitnya sudah mulai keropos. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini karena musim kemarau. Coba kalau musim hujan, ini semua ada tetesan-tetesan air yang datangnya kita tidak tahu dari mana, tapi pasti dari atas atau dari samping. Sahabat itu mempunyai kepekaan menutupi kekurangan-kekurangan yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Yesus melihat manusia yang berdosa. Dia tidak bilang begini, kamu ini memang brengsek, kamu ini memang tidak benar. Enggak begitu. Tapi Yesus melihat manusia yang sedang jatuh dan dikuasai, diperhamba oleh dosa.
Dia memberikan nyawanya untuk menebus agar stratanya terangkat. Statusnya diposisikan menjadi sahabat. Karena kita adalah sahabat Yesus. Apakah kita masih menutup mata dengan bait suci ini, rumah Tuhan ini? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mengambil komitmen. Bagi yang merokok, silakan merokok, tapi jangan abaikan melakukan berkontribusi terhadap gereja. Bagi yang sudah punya uang jajan, silakan jajan, tapi sisakan uang jajanmu untuk memperbaiki dan menopang fasilitas gedung gereja ini. Lihat semua kayu, kursi kayu kita. Lihat semua kursi kayu sudah satu warna. Sudah satu warna. Kalau minggu yang lalu masih berwarna-warna. Karena sudah satu warna, marilah kita juga satu jiwa, satu hati. Karena kita sahabat Yesus di baitnya yang kudus ini. Jangan tunda. Jangan abaikan. Jangan kecilkan nilai yang ditaruh Tuhan. Karena kita semua menerima tubuh dan darahnya. Agar kita sama seperti Dia. Karena Dia adalah sahabat sejati kita. Tuhan tidak menyebut kita hamba, tetapi menyebut kita menjadi sahabatnya. Karena aturan protokoler kesehatan, kita tidak usah bersalaman, tapi mengatakan begini, di jantungnya tangannya taruh. Kita mengatakan bersama-sama sekali lagi, saya sahabat Yesus. 1, 2, 3. Saya sahabat Yesus. Amin. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 249 bait pertama dan kedua. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang menyebut kami sahabat. Terpujilah Tuhan yang mengangkat kami dan merubah kami dari status hamba, dari status budak atau jongos,
menjadi setara, yaitu menjadi sahabat Yesus. Kami diberi peluang yang luar biasa bila kami menjadi sahabat Yesus. Kami diberi kesempatan meminta dan memohon apa saja. Kiranya sebagai sahabat kami hidup di dalamnya. Persahabatan dengan Tuhan kami pelihara, kami jaga, dan kami wariskan kepada generasi-generasi selanjutnya di dalam gereja ini. Ya Tuhan, ya Allah. Di dalam persahabatan tidak ada lagi permusuhan, kebencian, penipuan, dengki, iri hati. Biarlah seorang sahabat menghapuskan itu dari setiap hati pikirannya, karena sudah dibaharui di dalam pengorbanan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami berdoa tentang tempat ini, karena Tuhan memanggil kami menjadi sahabat-Mu di sini. Kiranya kami semua mempunyai kepekaan di dalam memperhatikan, menopang, mendukung, memfasilitasi pelayanan-pelayanan di gereja ini dengan kekompakan, kebersamaan, dan persaudaraan kami. Kiranya sebagai sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kami menjadi berkat di dalam gereja ini. Kami menjadi pembawa kabar kesukaan, solusi jalan keluar, kebahagiaan bagi saudara-saudara yang lain. Walau musim pandemi COVID-19 masih terus kami hadapi, tapi kami tetap hidup new normal di hadapan Kristus. Berkatilah usaha pemerintah, kerja keras daripada pemimpin-pemimpin wilayah, termasuk gereja. Dan biarlah gereja ini Tuhan bentengi dari kuat kuasa surgawi, sehingga setiap yang sudah mengikuti protokoler kesehatan menjadi kebal dan menjadi imun, menjadi sehat, dan menjadi sanggup memutus mata rantai virus corona dari hidupnya, dari persekutuannya, dari aktivitasnya, dari kehidupan sehari-harinya. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk jemaat yang sakit dan untuk dipulihkan. Di antaranya Bapak MM Siwea, Ibu Cetang Pugolon, Bapak M Tambunan, Renatan Adriel Panti Pasaribu. Tuhan, tangan-Mu yang berbekas paku, berlubang paku, berkenan menjamah dan menjangkau mereka, sehingga kesembuhan dan pemulihan terjadi atas hidup mereka. Kami juga berdoa secara khusus tentang perbaikan gedung gereja ini. Tuhan menolong kami supaya setiap anak-anak-Mu bermurah hati, jiwanya terpadu, dan selalu peka untuk memberikan perhatian, dukungan, materi, dana yang didonasikan, terlebih-lebih doa, sehingga rumah Tuhan ini menjadi tempat kami sebagai sahabat dari Yesus menerima segala yang kami butuhkan di dalam hidup ini, baik berkat materi maupun berkat spiritualitas. Ya Tuhan, ya Allah, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang hidupnya mengalami berbagai gangguan perekonomian. Problematik ini membuat semangat mereka menjadi pudar. Kami memohon kepadamu, hadirkan kasih-Mu yang dari surga
melawat mereka, memulihkan mereka, sehingga mereka berkeyakinan bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang paling baik untuk menerima segala belas kasihan. Bagi mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan, karena di tengah-tengah situasi dunia yang mengalami resesi, bahkan krisis, Tuhan memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat disalurkan ke dalam setiap lowongan-lowongan pekerjaan yang membutuhkan tenaga-tenaga di bidang masing-masing. Berilah juga mereka kesabaran hati dan memiliki keunggulan dan kelebihan, agar melalui keunggulan dan kelebihan itu mereka dibutuhkan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Berkati majelis jemaat, berkati pengurus-pengurus diakonia, berkati seluruh anggota gereja, agar kebersatuan dan kebersamaan kami karena sahabat dari Tuhan Yesus Kristus. Inilah syafaat kami yang kami naikkan kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 9 sampai 10 berbunyi demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka dan bermegah atas kelemahan-Ku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Namun itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksa, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku akan kuat. Mari kita bernyanyi dari NKB 199 dari pertama dan kedua. terbaik dariku. Berapa yang terlihat aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat kami undang untuk berdiri.
sebuah persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena memperoleh perkenanan dari Tuhan untuk memberikan dan mempersembahkan kepadamu segala sesuatu yang telah Tuhan berkati dalam kerja kami, dalam usaha kami, dalam milik kami. Sebagian daripada itu kami persembahkan kepadamu karena sumbernya daripada Tuhan. Kiranya semua bentuk persembahan kami ini menjadi dupa yang harum dalam kerajaan-Mu dan sebagai tanda perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini lewat penata layanan gereja. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memuliakan Tuhan lewat persembahan seperti ini. Berkatilah lumbung-lumbung mereka. Berkatilah ladang, sawah, kebun yang mereka usahai setiap waktu. Berkatilah setiap pekerjaan yang mereka geluti sepanjang hari. Dan biarlah berkat-berkat-Mu tercurah atas segala sesuatu yang telah dikerjakan penuh dengan usaha dan keyakinan. Sehingga memberikan persembahan seperti ini kepada Tuhan adalah menjadi bagian yang sangat kami rindukan dan menjadi kesukaan seorang sahabat Yesus. Terpujilah Bapa, dalam nama Yesus kami serahkan persembahan ini kepada hadirat-Mu. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat-Mu yang memampukan kami memberikan persembahan ini. Terimalah persembahan ini yang semuanya berasal daripada-Mu. Pakailah sebagai alat untuk menggenapi rencana-Mu dalam mewujudkan dan memberitakan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Firman Allah berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Kidung Kesan 750, bait pertama dan kedua. Marilah, marilah, hai saudara. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, marilah saudara, menyebarkan terang dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.
bait ketiga dan keempat. Marilah saudara menebarkan terang dunia, tak terbiarkan sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah saudara menebarkan terang dunia. Marilah saudara menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah saudara menyebarkan terang dunia. Majelis Sinode dan Majelis Jemaat yang melayani Bapak Ibu Saudara-saudara mengucapkan terima kasih atas berpartisipasinya dalam mengambil bagian dalam ibadah kita hari ini. Ibadah kita hari ini merayakan hari ulang tahun baik jemaat maupun sinode. Sampai bertemu kembali di pelayanan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.